Siberkreasi Talks. Siberkreasi. Siberkreasi Talks. Halo, saya Andi Muhyiddin, seorang jurnalis. Masih ingat wawancara eksklusif musikus Anji atau pemilik akun Dunia Manji kepada Hadi Pranoto Juli 2020? Ini menjadi heboh karena Hadi Pranoto, yang dipanggil profesor oleh Anji, mengklaim telah menemukan herbal untuk antibodi COVID-19. Berkat temuannya itu, Hadi mengaku ada ratusan ribu orang bisa sembuh dari virus corona. Apakah Anji melakukan kerja jurnalistik? Apakah Anji lantas bisa disebut jurnalis warga? Anji memang menjalankan salah satu metode jurnalistik, yakni wawancara. Namun, masih beberapa metode lain yang tidak ia jalankan. Kode etik jurnalistik pasal 1 menyebutkan wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Kalau saja Anji bisa bersikap skeptis dan kritis, layaknya jurnalis profesional, sebenarnya dari awal ia sudah bisa ragu dengan klaim tersebut. Kita tahu, untuk menentukan vaksin atau obat, diperlukan penelitian dan prosedur yang sangat panjang dan rumit. Harus ada uji klinis yang berlapis-lapis. Anji bahkan menyebut Hadi Pranoto sebagai sumber yang kredibel dan memanggilnya dengan sebutan Profesor Mikrobiologi. Pasal 3, wartawan Indonesia selalu menguji informasi. Pasal 4, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Saya lebih memilih menggunakan istilah reporter warga atau citizen reporter. Mengapa? Karena semua orang adalah reporter, tapi tidak semua orang bisa atau layak disebut jurnalis. Semua orang bisa menyampaikan informasi kepada publik secara langsung, apalagi di era teknologi internet dan teknologi telepon pintar. Semua orang bisa dengan mudah mengumpulkan informasi, mengolahnya, dan mendistribusikan. Tapi tidak semua orang bisa menjalankan metode jurnalistik yang secara utuh dengan mengacu kepada kode etik. Karena itu ada Dewan Pers yang menerbitkan sertifikat uji kompetensi wartawan. Tujuan utamanya adalah melindungi hak publik mendapatkan informasi yang benar, akurat, dan beretika. Lantas, apakah penyampaian informasi yang akurat itu hanya dimonopoli oleh jurnalis yang bersertifikat? Tentu tidak. Banyak juga jurnalis lepas di Indonesia dan di dunia yang bekerja independen, patuh pada kode etik, dan bisa menghasilkan karya jurnalistik yang sangat bagus, hingga memenangkan penghargaan bergengsi. Sebaliknya, banyak sekali media berbadan hukum terdaftar di Dewan Pers memiliki wartawan bersertifikat ternyata masih melanggar kode etik. Dalam setahun, Dewan Pers menerima 700 hingga 800 pengaduan. Menurut salah satu anggota Dewan Pers, Arif Zulkifli, dari laporan sebanyak itu 90 hingga 95% pengaduan terkait dengan pelanggaran kode etik, dan sebagian besar dilakukan oleh media online. Di Bali, ada media berbasis jurnalis warga bernama Balai Bengong. Berdiri sejak 2007, sudah banyak penghargaan jurnalistik yang mereka raih. Kemudian ada juga media berbasis reporter warga terbesar di dunia bernama Oh My News yang didirikan Oh Hyun Ho. Berpusat di Seoul, Korea Selatan, Oh My News memiliki 60.000 reporter tersebar di berbagai negara. Dari jumlah sebanyak itu hanya 55 orang yang merupakan wartawan tradisional. Namun Oh My News tidak menyebut jurnalis warga melainkan reporter warga. Mereka memiliki moto, setiap warga adalah seorang reporter. Oh My News merupakan situs pertama di dunia yang menerima, mengedit, dan mengumpulkan artikel dari pembacanya dalam laporan berita. Jurnalisme warga Oh My News berkembang pesat karena masyarakat Korea Selatan memerlukan media alternatif di tengah kuatnya kontrol tidak langsung dari pemerintah terhadap media. Di samping itu, masyarakat Korea Selatan juga sudah akrab dengan internet. Sekitar 30 juta atau 2/3 penduduknya terhubung dengan internet berkecepatan tinggi. Keberhasilan Oh My News dapat dilihat sebagai keterlibatan publik dalam demokrasi.
Omae News berada di garda terdepan bagaimana menjadikan internet dapat menjadi laboratorium bagi demokrasi. Walau berbasis warga, Omae News sangat mengedepankan kode etik. Salah satunya yang tercantum di kode etik mereka adalah reporter warga tidak menyebarkan informasi palsu. Dia tidak menulis artikel berdasarkan asumsi atau prediksi yang tidak berdasar. Sama dengan di Korea, Indonesia juga memiliki potensi yang luar biasa untuk reporter warga. Mengapa? Salah satunya karena pengguna internet lebih dari 200 juta atau 73% dari total populasi. Dari jumlah itu, lebih dari 90% adalah pengguna smartphone. Belum lagi karakter warga net yang sangat kepo dan punya banyak energi dan waktu sangat banyak untuk bermain di media sosial. Kedua, reporter warga bisa memberikan alternatif informasi yang lebih beragam dan independen. Kita tahu konglomerasi media di tanah air dimiliki hanya oleh segelintir orang. Itu lagi. Kondisi ini menjadi tidak ideal karena satu grup media bisa memonopoli atau melakukan framing informasi sesuai kepentingan pemilik media. Apalagi sebagian media besar dimiliki petinggi partai politik. Jurnalisme warga bisa menjadi oase praktik jurnalisme yang benar. Pada dasarnya di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur tentang jurnalisme warga. Menurut Undang-Undang Pers, wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Dalam pembuatan berita sendiri, wartawan memiliki pedoman yang salah satunya adalah setiap berita harus melalui verifikasi. Dan dalam menjalankan tugasnya, wartawan mendapat perlindungan hukum. Walaupun Anda menjalankan praktik jurnalistik, tetapi jika Anda bukan wartawan, Anda tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagai wartawan. Tindakan Anda memiliki risiko dapat dituntut atas dasar pencemaran nama baik sesuai pasal 310 KUHP. Belum lagi Undang-Undang ITE. Pasal 27 ayat 3 disebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Masih ingat kasus Prita Mulia? Masih ingat kasus Prita Mulyasari yang terjerat Undang-Undang ITE karena menyampaikan unek-uneknya lewat blog? Jangankan jurnalis atau reporter warga, Undang-Undang ITE juga menjadi ancaman bagi jurnalis profesional. Sepanjang 2019, menurut SafeNet, pemindanaan menggunakan Undang-Undang ITE mencapai 24 kasus. 8 kasus diantaranya menimpa jurnalis profesional. Reporter warga tetap perlu didorong dan dikembangkan, namun perlu ada kolaborasi antara jurnalis profesional dan warga. Jurnalisme warga perlu dilengkapi dengan fungsi editor yang menjaga kualitas dan memeriksa fakta dari semua artikel dan berita yang ditulis oleh jurnalis. Pelibatan jurnalis profesional sebagai editor akan menjamin kualitas jurnalisme dan menjaga standar dan etika jurnalisme.